Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo, kenalin nama aku Fadila Mestriani dari kelas 12 BTP SMK Budi 3 Maos. Kali ini kita akan belajar tentang teknologi dalam bisnis retail. Teknologi dalam bisnis retail. Yang pertama, perkembangan teknologi. Titik awal tumbuh dan berkembangnya teknologi terjadi pada masa revolusi industri. Istilah revolusi industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksinya. Yang kedua, perkembangan marketing. Perkembangan dunia bisnis daring atau online tumbuh begitu cepat. Banyak hal yang menjadi daya tarik bagi konsumen untuk berbelanja online. Salah satunya adalah kemudahan akses yang membuat konsumen dapat berbelanja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Teknologi dibuat untuk memudahkan hidup manusia sebagai penggunanya, yang diwujudkan dalam berbagai perangkat yang kita gunakan sehari-hari dalam bekerja. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Beberapa alasan yang mendorong perubahan perilaku konsumen untuk melakukan belanja secara online antara lain sebagai berikut. A. Pengalaman berbelanja. Menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih inovatif dan memberikan konsumen ruang untuk berinteraksi akan membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih menarik dan memiliki nilai tersendiri di mata konsumen. B. Perubahan perilaku dan prioritas belanja. Perilaku belanja konsumen secara perlahan telah bergeser menuju pasar online. Saat internet dan penggunaan smartphone semakin mendominasi, belanja online hadir sebagai solusi praktis yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian melalui smartphone mereka, yang kemudian kita kenal dengan mobile commerce. C. Produk dan layanan. Dengan cara-cara yang inovatif, dengan memastikan ketersediaan layanan terhadap kebutuhan konsumen atau produk dan servis dalam aplikasi yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kemudahan inilah yang pada akhirnya menarik minat konsumen untuk berbelanja secara online. D. Pengembangan fungsi toko fisik. Toko fisik yang terletak di lokasi strategis dapat digunakan sebagai tempat untuk menampilkan produk dan membiarkan pelanggan untuk melihat dan mengenal produk mereka secara langsung. Sementara itu, toko yang terletak di daerah yang kurang strategis dapat difungsikan sebagai titik tambahan untuk menjangkau keterlibatan konsumen di sekitar toko tersebut. B. Inovasi bisnis retail. Yang pertama, perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau electronic commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi dan jaringan komputer lainnya. A. Manfaat e-commerce. 1. Bagi pelaku bisnis. A. Memperluas marketplace lokal. B. Menyederhanakan proses distribusi. C. Memperkecil biaya promosi. D. Memudahkan dan mempercepat akses informasi. Yang kedua, bagi konsumen. A. Pelanggan dapat berbelanja atau melakukan transaksi tanpa batasan ruang dan waktu. B. Memperoleh informasi produk secara detail. C. Pengiriman produk menjadi sangat cepat. D. Tersedia tempat bagi para pelanggan untuk bertukar pikiran dan pengalaman. E. Makin beragamnya keberadaan penyediaan barang atau jasa. Yang ketiga, bagi masyarakat. A. Terbuka kesempatan untuk berusaha. B. Harga yang kompetitif. Dan C. Produk tersebar secara merata. B. Jenis website e-commerce. Berdasarkan model bisnisnya, website e-commerce mempunyai jenis yang beragam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis website e-commerce ini melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Jenis website e-commerce ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dan konsumen akhir. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Jenis website e-commerce ini memfokuskan pada model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Jenis website e-commerce ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan
Yang kelima, Business to Administration atau B2A. Jenis website e-commerce ini mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan administrasi publik. Yang keenam, Consumer to Administration atau C2A. Jenis website e-commerce ini serupa dengan Business to Administration atau B2A, namun pada jenis website ini melibatkan transaksi antara konsumen individu dan administrasi publik. Yang ketujuh, Online to Offline atau O2O. Jenis website e-commerce ini merupakan model bisnis yang menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Yang kedua, pengembangan bisnis retail berbasis website. Adapun manfaat pengembangan bisnis retail dengan menggunakan website antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan kredibilitas. B. Memudahkan pencarian informasi. C. Menghemat waktu dan pengeluaran. D. Memperluas jaringan. C. Penggunaan teknologi dalam bisnis retail. Yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. A. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Sebagai teknologi yang dianggap mampu memberikan pengalaman menarik saat berbelanja, virtual reality memungkinkan pengunjung toko untuk memasuki dunia lain atau realitas semu dan membuat mereka seolah-olah berada di sana. Sementara augmented reality menghadirkan berbagai visualisasi tambahan dalam realita yang sebenarnya biasanya berupa tulisan, teks, gambar, benda bergerak, dan lain-lain. B. Toko virtual. Jaringan retail toko virtual 3D atau augmented virtual reality ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan teknologi tersebut untuk memungkinkan Anda berjualan serta berbelanja seperti di dunia nyata. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk layanan transaksi penjualan. A. Barcode. Barcode merupakan kode-kode yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Terdapat dua jenis barcode, yaitu barcode 1 dimensi dan barcode 2 dimensi. Barcode sudah menjadi bagian penting dalam peradaban dan perkembangan dengan baik untuk berbagai kepentingan, di antaranya sebagai berikut. 1. Department store. 2. Penggunaan kartu member atau kartu anggota. 3. Pelacakan gerakan item atau barang. 4. Hyperlink ke halaman website page. Adapun keuntungan dari penggunaan barcode adalah sebagai berikut. Proses input data lebih cepat, tepat, dan akurat. 2. Menghemat waktu dan biaya. 3. Meningkatkan kinerja manajemen. 4. Meningkatkan kemampuan bersaing. Salah satu pemanfaatan barcode adalah sebagai hyperlink ke halaman web page yang dapat ditemukan pada penggunaan aplikasi WhatsApp. B. Cash register dan mesin POS. POS merupakan sistem yang digunakan oleh toko atau retail untuk membantu kelancaran dalam sistem transaksi dan operasional dalam satu perusahaan. Beberapa manfaat dan kelebihan POS antara lain sebagai berikut. 1. Proses transaksi sangat cepat dengan tampilan yang menarik. 2. Laporan bulanan dan tahunan dapat dicek dan dicetak kapan saja. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian dalam perusahaan per tahun atau per bulan dapat diketahui dengan mudah. Yang keempat, meminimalkan waktu dalam pelaksanaan stok opname gudang. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam suatu sistem POS adalah sebagai berikut. Yang pertama, komputer kasir. Yang kedua, barcode scanner. Yang ketiga, mini printer. Yang keempat, cash drawer. Yang kelima, program e-POS. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk keamanan toko. Jenis-jenis peralatan keamanan yang dapat digunakan dalam sebuah toko antara lain sebagai berikut. A. ES atau Electronic Article Surveillance atau Sensormatic System. Cara kerja IS adalah dengan menempelkan label atau memasang tag ke produk yang dijual. Ketika produk itu dibeli, label dimatikan atau tag dilepas dari produk tersebut. Jika terdapat barang dengan label yang masih aktif atau tag yang belum terlepas, alarm akan otomatis berbunyi keras ketika produk tersebut dibawa melewati tiang sensor.
B. Display security alarm. Alarm jenis ini biasanya digunakan untuk menampilkan produk smartphone atau laptop. Alat ini menghubungkan gadget dengan alarm sehingga ketika terjadi tindakan ilegal atau pelepasan kabel menghubung secara paksa, alarm akan berbunyi. C. Tag dan aksesoris. Tag merupakan alat yang digunakan untuk melindungi produk dengan menggunakan sinyal RF atau radio frekuensi. Prinsip teknologi ini adalah adanya antena atau pemindai yang memancarkan frekuensi radio tertentu yang akan mengirimkan sinyal ke antena di sisi lain yang berfungsi sebagai penampilan sinyal. Biasanya berupa tiang detektor yang diletakkan di pintu masuk atau keluar toko. D. CCTV atau Closed Circuit Television. CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruangan atau tempat tertentu. Tujuan pemasangan CCTV adalah untuk memantau situasi dan kondisi suatu tempat, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau hasil videonya dapat dijadikan barang bukti dari tindakan kejahatan yang telah terjadi. Adapun manfaat pemasangan peralatan keamanan dalam toko adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya pencurian. Yang kedua, mengurangi kerugian perusahaan akibat pencurian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja karyawan karena perasaan aman dalam bekerja. Yang keempat, meningkatkan rasa aman konsumen dalam berbelanja.